Empat pemimpin, satu tujuan. Peradaban Islam dunia tidak akan pernah sama tanpa jejak Khulafaur Rasyidin. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitiarsi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, mahasiswi Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dari semester 1 dengan NIM 10120250004. Saya Sri Miliani dari Universitas Muhammad Syafiuddin Sambas semester 1 dengan NIM 10120250010. Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Peradaban Islam tidak tumbuh begitu saja. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam memasuki babak baru yang krusial, yaitu era Khulafaur Rasyidin. Para pemimpin yang mendapat petunjuk selama kurang lebih 30 tahun. 4 sahabat terbaik Nabi Muhammad membawa Islam bertransformasi dari kekuatan lokal menjadi peradaban dunia. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Sepeninggal Nabi, situasi sempat kacau. Banyak yang murtad dan mengakui Nabi palsu. Disinilah peran vital Abu Bakar. Beliau dikenal dengan ketegasannya dalam perang Riddah untuk menjaga persatuan umat. Namun, jasa terbesarnya bagi umat peradaban adalah inisiasi pengumpulan mushaf Al-Quran untuk pertama kalinya. Tanpa langkah ini, mungkin kita tidak akan memegang Al-Quran yang tersusun rapi seperti sekarang. Atas saran Umar bin Khattab, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan catatan wahyu dari pelepah kurma dan batu ke dalam satu naskah. Inilah langkah awal penyelamatan sumber utama hukum Islam bagi generasi mendatang. Pada tahun 632 Masehi adalah momen yang paling mengharukan dalam sejarah Islam. Wafatnya Rasulullah SAW meninggalkan kesedihan mendalam sekaligus pertanyaan besar, siapa yang akan memimpin umat? Disinilah era Khulafaur Rasyidin dimulai. Bukan sebagai nabi, melainkan sebagai pemimpin politik dan agama yang menjaga kemurnian ajaran. Dalam 30 tahun, mereka mengubah masyarakat kesukuan menjadi sebuah negara adidaya yang menjunjung tinggi keadilan. Era Umar adalah masa ekspansi emas. Wilayah Islam meluas hingga ke Palestina, Suriah, dan Mesir. Namun, kehebatan Umar bukan pada penaklukannya, melainkan pada manajemen negaranya. Beliau mendirikan diwan atau departemen-departemen negara. Ada departemen pajak atau foroj, departemen militer, hingga sistem gaji pegawai. Umar juga orang pertama yang memisahkan lembaga yudikatif dari eksekutif. Beliau mengangkat hakim atau qadhi, yaitu independen. Bahkan konsep jaminan sosial bagi rakyat miskin termasuk non-muslim sudah diterapkan di masa ini melalui Baitul Mal. Jika Abu Bakar adalah penyelamat, Umar bin Khattab adalah arsitek peradaban. Di masa ini, Islam menyebar luas ke Persia, Syam, hingga Mesir. Tapi Umar bukan hanya soal perang, beliau membangun sistem administrasi Madinah. Umar juga mencetuskan kalender Hijriah, mendirikan lembaga keuangan atau Baitul Mal, membentuk departemen kepolisian dan peradilan. Beliau membuktikan bahwa Islam adalah sistem yang bisa mengelola negara yang besar secara adil. Berlanjut kepada kepemimpinan Utsman bin Affan. Beliau adalah pemimpin yang lembut namun visioner.
kontribusi terbesarnya yang pertama yakni kodifikasi Al-Quran atau yang biasa disebut dengan Mushaf Utsmani. Beliau menyeragamkan bacaan Al-Quran untuk mencegah perpecahan umat. Selain itu, beliau membangun Angkatan Laut Islam pertama yang membuat pengaruh Islam menjangkau wilayah Mediterania. Peradaban Islam mulai menjadi kekuatan maritim yang disegani. Utsman bin Affan memimpin selama 12 tahun. Di bawah arahannya, peradaban Islam mulai melirik kekuatan laut untuk melindungi wilayah Mesir dan Syam dari serangan Bizantium. Inilah cikal bakal kekuatan maritim Islam. Namun mahakarya Utsman adalah standarisasi Al-Quran. Karena wilayah Islam sudah sempat luas, dialih membaca Al-Quran menjadi beragam. Untuk menghindari perpecahan, Utsman membuka satu versi standar, yaitu Mushaf Utsmani, dan mengirimkan ke seluruh pusat kota Islam. Tanpa kebijakan ini, persatuan intelektual Islam mungkin akan terpecah. Masa Ali bin Abi Thalib adalah masa ujian bagi persatuan politik atau yang biasa disebut dengan fitnah Al-Kubra. Meski penuh tantangan internal, Ali memberikan warisan berharga dalam bidang hukum dan tata bahasa. Beliau memerintahkan Abu Al-Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan dasar-dasar ilmu nahu atau tata bahasa Arab agar orang non-Arab tidak salah dalam membaca Al-Quran. Ali juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat sederhana dan menekankan bahwa kekuasaan hanyalah alat untuk menegakkan kebenaran dan bukan sebuah tujuan. Terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Meskipun masa kepemimpinannya dipenuhi dengan ujian dan konflik internal, Ali tetap fokus pada integritas moral dan ilmu pengetahuan. Beliau memindahkan ibu kota ke Kufah, yang kemudian menjadi pusat intelektual. Ali dikenal sebagai pintu gerbang ilmu, yang menekankan bahwa kekuatan peradaban bukan hanya pada masa wilayah, tapi pada kedalaman ilmu dan keadilan. Teman-teman, masa Khulafaur Rasyidin mengajarkan kita bahwa peradaban Islam dibangun di atas 4 pilar. Untuk yang pertama yakni masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjelaskan tentang keteguhan akidah. Yang kedua tentang keadilan hukum pada masa Umar bin Khattab. Untuk yang ketiga masa Utsman bin Affan tentang persatuan literasi. Dan yang terakhir masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yakni Ali bin Abi Thalib membahas tentang kedalaman ilmu. Warisan mereka menjadi fondasi bagi masa keemasan Islam di abad-abad berikutnya. Khulafaur Rasyidin membuktikan bahwa peradaban Islam tidak hanya dibangun dengan pedang, tapi dengan sistem administrasi yang rapi, penghormatan pada ilmu pengetahuan, dan hukum yang adil. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi bagi kemajuan dunia modern saat ini. Sekian penjelasan materi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.